Ya baik, langsung saja kita ke hadis 737. Bismillahirrahmanirrahim. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Ini udah mulai masuk huruf to. Nah, ini dimulai dari huruf to semuanya ya, matannya, isinya dimulai dengan huruf to. Thalabul ilmi, mencari ilmu, fardhatun itu wajib. Ala kulli muslimin, terhadap setiap orang muslim. Wa inna talibal ilmi, dan sesungguhnya orang yang mencari ilmu itu yastaghfiru lahu, itu dimintakan ampun lahu baginya, kullu syai'in, siapa yang memintakan ampun? Setiap sesuatu atau segala sesuatu. Hattal haitanu fil bahri, sampai ikan-ikan yang ada di lautan. Jadi sebenarnya nggak cuma ikan-ikan yang ada di lautan, segala sesuatu itu banyak sekali. Kalau mau mencari ilmu, ya, thalabul ilmi. Nah, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ulama menggolongkan bahwa mencari ilmu itu ada yang wajibnya, itu ada yang fardhu ain, ada yang fardhu kifayah. Nah, kalau fardhu ain itu berarti dia wajib untuk individu. Dari kecil itu harus sudah dapat itu. Yang pertama adalah ilmu ibadah. Ilmu bagaimana kita sholatnya itu biar sah. Bagaimana kita wudunya sah, sempurna wudunya. Itu penting dan itu harus dari kecil. Yang kedua adalah ilmu akidah. Ilmu akidah. Ilmu akidah ya, kita mengenalkan Allah sejak kecil, udah di dialog sama anak gitu kan. Kalau nimang-nimang Allah gitu kan, la ilaha illallah, lah itu udah mengenalkan Allah. Kalau nimang-nimang waktu pagi. Yang ketiga adalah ilmu adab. Ilmu adab itu bagaimana dia bertindak tanduk kepada orang tuanya, kepada gurunya, kepada masyarakat, kepada yang lebih tua dan lain sebagainya. Itu menjadi ilmu yang wajib buat anak. Akhlak. Ya. Kalau dibuat orang tua misalnya, termasuk yang kita ngaji hari Minggu, kifayatul atqiyah, itu kita berakhlak sebenarnya. Itu orang bilang kitab tasawuf, ya. Orang bilang kitab tasawuf karena inti dari ibadah itu. Justru kalau saya melihatnya ini sangat penting justru didengar oleh bapak-bapak gitu kan, yang sudah melaksanakan sholat, yang sudah melaksanakan zakat dan sebagainya, supaya apa? Terisi sholatnya, supaya akhlaknya terus ya. Jadi kifayatul atqiyah itu termasuk kitab akhlak sih, menurut saya. Karena di situ ya pembahasannya juga nggak muluk-muluk kitab tasawuf. Pembahasannya coba kemarin yang hari Minggu itu, bagaimana kita harus pagi mengisi pagi, ya kan? Zikir pagi, bagaimana harus jamaah, pentingnya jamaah. Di situ ancaman-ancamannya kalau nggak jamaah. Jadi itu kitab seharian sebenarnya. Tapi udah terkenal duluan kitab tasawuf. Dan di sebelumnya juga banyak tentang thariqat itu apa dijelaskan kan. Jadi thariqat itu tidak meninggalkan syariat sama sekali. Nah, tapi bahasannya sebenarnya lebih ke akhlak, cara beribadah bagi kita ya, seperti itu, supaya lebih dekat lagi. Tujuannya adalah untuk mengkaji kitab itu supaya kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tiga ini, kalau ini menurut Imam Ghazali, tiga ini wajib. Sedangkan ilmu-ilmu yang lain itu fardhu kifayah. Menurut ulama-ulama lain ditambahkan kewajiban yang harus diketahui itu adalah mempelajari, mengaji Al-Quran, bisa membaca Al-Quran, itu menjadi wajib fardhu ain. Makanya dari kecil kita udah disuruh ngaji, tujuannya itu karena memenuhi itu. Kalau udah fardhu ain, nanti kita dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Ilmu-ilmu yang fardhu ain ini yang akan ditanyakan sama Allah. Kenapa kamu gak belajar agama? Nah, belajar agama ini ilmu yang fardhu ain, yang wajib bagi individu. Nanti akan ditanya. Dan kalau misalnya kita nggak belajar, bodoh atau nggak tahu apa-apa tentang ilmu agama, orang tua kita akan terseret
akan terseret. Ya, alhamdulillah ya kita masih bisa belajar. Alhamdulillah juga kepada orang tua, terima kasih kepada orang-orang tua kita semuanya yang sudah mengarahkan anak-anaknya untuk ngaji, untuk belajar agama dari kecil, dari dini gitu ya. Mudah-mudahan semua orang tua yang ada di SR ini semua berkesadaran pentingnya ilmu agama, pentingnya ngaji, karena itu hal utama yang ada pertanggungjawabannya karena fardu ain. Di samping itu kita belajar itu semua nih, belajar ini kita duduk sebentar aja di sini habis subuh banyak sekali pohon-pohon semuanya yang kullu syai'in, segala sesuatu semuanya itu mendoakan kita, apalagi malaikat dan hatta ya sampai hewan-hewan atau ikan-ikan yang di laut itu semuanya mendoakan kita, semuanya triliunan jumlahnya semuanya mendoakan kita fil bahri. Nah makanya kita itu jangan sampai kosong. Kita itu seperti botol. Ini lumayan panjang, nggak apa-apa ya penjelasannya ya. Ini karena pentingnya ilmu gitu kan, pentingnya ilmu, makanya harus saya jelaskan panjang gitu. Kalau kita botol itu, kalau kita isi yang baik, diisi yang baik itu yang seperti apa sih yang tadi? Fardu ain, ilmu sah, syarat sahnya sholat, fikih dan lain sebagainya ya. Yang tadi akidah, adab dan lain sebagainya itu mutiara ilmu diisi yang baik. Kalau diisi yang baik itu harganya luar biasa. Seperti botol satu misalnya 600 mili aja. 600 mili kalau diisi air biasa harganya berapa? 3.000 ya. 3.000. Kalau diisi bensin 600 mili udah lebih mahal lagi, 8.000 ya, 7.000 setengahnya, 8.000. Kalau diisi madu 100 lebih ya, 80.000, ada yang kecil aja botol segini madu ada yang 30.000, 40.000, apalagi yang 600 ml itu 80 sampai 100. Itu diisi madu. Kalau diisi yang lebih berharga lagi, diisi cairan emas misalnya ya. Diisi cairan emas. Itu harganya sudah berapa? Emas 60 ml itu begitu. Udah berjutaan. Emas itu sebenarnya sebelum jadi batangan itu cairan. Saya waktu itu pernah ke Gunung Pongkor. Gunung Pongkor itu di Bogor ya. Saya observasi ke sana. Ternyata baru tahu itu. Ternyata emas itu aliran kayak minyak-minyak gitu yang disaring terus kemudian dibekukan. Jadi ini emas ini padahal cair. Emas ini akhirnya terus beku. Nah itu kalau misalnya cairan itu diisi di botol itu harganya berapa? Diisi emas, apalagi yang lebih mulia lagi selain emas, mutiara, diisi mutiara. Itu semakin berharga. Nah kita juga seperti botol, kita isi, kita belajar terus itu semakin berharga. Rawahu Ibnu Abdul Bar an Anas. Thalabul ilmi afdalu indallahi minas shalah. 738. Thalabul ilmi utawi mencari ilmu itu afdalu lebih utama indallahi menurut Allah minas sholati dibanding salat. Mencari ilmu lebih utama dibanding sholat. Ini hadis loh yang ngomong ya Rasul. Tapi ini ada keterangannya ya. Minas sholati sholat sunnah maksudnya, bukan sholat wajib. Wasyami dan lebih baik mencari ilmu lebih baik dibanding wasyami puasa sunnah ya. Ini keterangannya puasa sunnah, bukan yang wajib. Wal haji dan haji sunnah. Haji yang sunnah itu ya haji yang kedua kali ya. Kalau pertama kali itu udah wajib. Wal jihadi dan jihad fisabilillah azza wa jalla. Ya, duduk mencari ilmu itu lebih baik dibanding sholat sunnah, sholat puasa, haji, jihad fisabilillah azza wa jalla. Rawahu ad-Dailami diriwayatkan oleh Imam Dailami. 739. Tohiru hadil ajsad
Toharakumullah. Sucikanlah, tohiru, sucikanlah jasad ini. Kita disuruh bersuci. Toharakumullah. Maka Allah akan mensucikan kalian semuanya. Fa'innahu, maka sesungguhnya laisa abdun, tidak ada seorang hamba yabitu, bermalam ya, dalam bermalam ya, semalam itu bukan itu hal, menjadi hal ya, tohiron, dalam keadaan yang suci, illa bata ma'ahu malakun, kecuali bermalamnya itu bersamanya itu malaikat, fi syi'arihi. Jadi kalau malam kita mau tidur, bersuci, wudu, terus kemudian tidur semalaman sampai pagi, itu walaupun nanti kalau udah tidur kan udah nggak suci ya, udah batal tidurnya kalau udah tidur ya. Nah itu dianggap suci karena kita sebelum tidurnya itu wudu, dan ketika dalam keadaan suci semalaman itu dianggap suci. Dan ketika sudah dianggap suci, abdun baitun tohiron illa bata ma'ahu malakun, melainkan dia akan ditemani oleh malaikat, akan diselimuti, dinaungi oleh malaikat selama tidurnya, kalau dalam keadaan suci. Ada juga hadis yang lainnya, kalau misalnya kita zikir apa, kita tidur gitu ya, sambil zikir Allah Allah Allah, subhanallah subhanallah, walaupun zikirnya itu cuman ya 10 atau cuman 10 menit gitu, terus tertidur, nggak zikir lagi, kita udah dicatat zikir semalaman sampai pagi. Itu hadis yang lain. La yataqallabu, malaikat tersebut tidak bergerak saatan sesaat pun minal laili, dari malam itu. Udah diselimuti sama malaikat itu sampai pagi. Illa qala, kecuali malaikat tersebut berkata, Allahumma ghfir li 'abdika. Enggak cuma nungguin malaikat tersebut, tapi mendoakan juga. Allahumma ya Allah, ighfir, ampunilah li 'abdika, kepada hambamu ini. Fa innahu bata tohiron, karena hambamu ini bata tohiron, bermalam tidur dalam keadaan tohiron, suci. Rawahu Tabrani an Ibni Umar. Tapi kadang-kadang kita lupa ya, kita lalai, kita males. Udah mau tidur, aduh, kena air lagi. Kena air, udah mau tidur kena air. Jadi males. Tapi ya kalau kita mikir lagi gitu ya, kalau kita mikir lagi khasiatnya, insya Allah, makanya ini motivasi buat kita. Motivasi. Ibadah itu ada motivasinya. Allah itu memberikan motivasi ibadah supaya begini, baca ini supaya begini, itu ada semuanya. Dan itu motivasinya hal keduniaan yang bisa dijangkau oleh akal kita. Kalau cuma disuruh ibadah, mengabdi kepada Allah, kadang-kadang akal tidak terbaca, tidak nyampe, akhirnya apa? Enggak ngeh, itu wajib. Karena apa? Itu kepentingan Allah dianggapnya, padahal ya enggak gitu ya. Jadi itu penting ya, motivasi-motivasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW itu kita baca-baca kembali supaya termotivasi untuk melakukan suatu ibadah. Rawahu Tabrani an Ibni Umar. 740. Tuba, kalau bahasa Jawanya itu bejo kemayangan. Bejo kemayangan itu kayak gini. Orang kalau bahasa Indonesianya kan beruntung ya. Kalau beruntungnya aja kayaknya kurang dapat. Kalau bejo kemayang tuh kayaknya dapat banget. Bejo kemayang tuh kayak gini. Orang udah kehilangan emas, ya kan? Kehilangan emas. Terus tiba-tiba dicari kemana aja dengan usaha yang sangat. Tiba-tiba balik lagi. Nah itu namanya beruntung. Alhamdulillah gitu kan. Nah ini tuba itu seperti itu. Tuba, beruntunglah, lil mukhlisin, bagi orang-orang yang ikhlas. Ulaika, mereka itu, masabihul huda, itu pelita kebenaran. Jadi cahaya kebenaran. Kalau orang-orang yang ikhlas. Makanya kita nggak bisa meremehkan
Orang-orang udah sepuh, jalannya susah ke masjid, itu paku dunia itu. Orang-orang yang ikhlas seperti itu. Ya, walaupun misalnya ilmunya kurang, bacaannya kurang, apa segala macamnya. Saya lebih menghargai keikhlasannya. Orang tua yang udah masih mau jalan ke masjid, masih istiqomah, sholat dan sebagainya itu luar biasa. Ini masuk dalam kategori hadis ini. Tuba lil mukhlisina, bagi orang-orang yang ikhlas, ulaika masabihul huda. Mereka itu adalah pelita kebenaran, cahaya kebenaran. Kalau bisa dibilang ya patoknya dunia gitu. Dengan adanya orang yang seperti itu, Allah kalau misalnya mau mengadab satu kaum nggak jadi, karena ada orang yang seperti itu gitu, yang ikhlasnya beribadah. Tanjali, lenyap anhum, dari mereka, kullu fitnatin, dari segala fitnah, zulma'a, yang gelap ya. Fitnah-fitnah yang gelap itu lenyap. Makanya kalau kita ingin nggak banyak difitnah orang, ya belajar ikhlas ya. Belajar ikhlas dengan seikhlasnya lillahi ta'ala, takarub kita beribadah, takarub kepada Allah. Masih ingat ya kemarin ya, tingkatan ikhlas. Tingkatan ikhlas ada 3, yaitu kita belajar di hari Minggu kemarin. Udah lama tapi. Yang pertama adalah takarub ilallah, hanya Allah. Tanpa mengharapkan pahala, tanpa mengharapkan surga, apapun lah pokoknya. Hanya takarub lillahi ta'ala, sesuai dengan niatnya. Sholli fardhul maghribi salah sarakatin mustaqbilal qiblat, adaan lillah, karena Allah. Wudu juga begitu, lillah. Semuanya hanya Allah, hanya ingin mendekat, hanya ingin menjadi kekasihnya Allah. Yang kedua, melakukan ibadah karena ada sesuatu, tapi tetap Allahnya ada. Ke Allah, yaitu minta surga. Ke siapa? Ke Allah, karena ingin masuk surga, atau karena ingin dapat pahala. Ya, ini termasuk masih kategori ikhlas, tapi tingkatannya di bawah. Yang paling tertinggi itu yang tadi, takarub ilallah, ikhlasnya. Tapi yang tingkatan yang kedua, yang di bawahnya lagi, ya itu ibadah mengharapkan pahala, mengharapkan masuk surga dan lain sebagainya. Ibadah supaya tidak disiksa di neraka misalnya. Ini tingkatan yang rendah. Terus masih kategori ikhlas lagi, ibadah supaya tidak bergantung dengan orang lain. Nah, bergantungnya hanya kepada Allah. Tapi mengharapkan dunia. Misalnya membaca surat Yasin supaya begini kan, Yasin kan untuk tolak bala ya. Setiap dibaca Yasin, kalau dibaca di satu malam di rumah itu, kalau misalnya itu setan-setan tidak akan masuk. Nah, kalau setiap malam membaca surat Waqiah supaya dapat uang kaya, ya nggak apa-apa, masih kategori ikhlas. Karena itu tadi itu itu adalah bonus-bonus yang diberikan oleh Allah supaya kita termotivasi untuk melakukan ibadah. Tapi supaya niatnya, kalau udah misalnya punya uang, supaya punya uang itu berarti dia kan berharapnya ke Allah, bukan ke manusia. Supaya kaya, ya tetap berharap ke Allah gitu. Nah, terus baca salat duha, istiqomah. Ya, salat duha supaya dibangunkan rumah di surga nanti, atau supaya kaya juga nggak apa-apa, ya kan? Itu. Ya ada, ini masih tingkatan ikhlas. Jadi nggak apa-apa. Tapi ya gitu tingkatannya, yang paling tinggi, ada yang rendah, ada yang paling rendah. Yang paling rendah yang tadi, mengharapkan hal-hal keduniaan, ingin kaya, ingin pintar, ingin masuk PTN. Kalau misalnya anak-anak ya, ingin masuk ke perguruan tinggi yang favorit, sholat, kayak gitu kan, berdoa. Tapi nggak apa-apa, itu masih ikhlas. Karena di situ dia ingin sesuatu, tapi masih ada Allahnya di situ. Keinginannya diwujudkan ke Allah. Selama 3 ini ada Allahnya dengan tujuannya masing-masing, ya itu sama. Kita sholat juga seperti itu. Kalau hanya murni takarub ilallah, mau itu nanti masuk neraka nggak peduli, mau itu masuk
surga nggak peduli, mau dapat pahala nggak, yang penting saya ingin dekat padamu. Sholat. Ada juga saya mengharapkan sholat ya untuk ya mudah-mudahan sih ini dapat pahala yang banyak dan lain sebagainya, mendapatkan pahala, mendapatkan kebahagiaan dunia, akhirat dan lain sebagainya. Itu tingkatan kedua. Dan terus wujud syukur, sholatnya karena syukur. Nah, itu dua. Karena mensyukuri. Ada lagi niatnya sholat karena ya ingin bahagia dunia, ya menjadi orang yang mapan di dunia dengan rajin sholat. Di situ ya, nggak apa-apa, tapi ya tingkatannya rendah. Toh sholat itu menghindari kemungkaran gitu ya, menghindari kemungkaran dan memberikan kebahagiaan bagi orang-orang yang melaksanakannya. Termasuk kebahagiaan nanti ada materi-materi dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu bonus. Nah, seperti itu. Jadi orang-orang yang ikhlas itu pakunya dunia kalau menurut saya ya, cahayanya dunia, petunjuk cahaya di dunia. Rawahu Abu Nuaim. Ya, udah mau jam 6 ya. Nanti kita siap-siap potong kambing ya. Rawahu Abu Nuaim an Sauban. Shadaqallahul azim. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.